bisa nemuin Askara sama Rena. Selalu, Mama selalu doain kamu. Kamu hati-hati, Riza, saya titip Al. If anything happen, kalian laporan ke saya. Kalau sampai ada apa-apa, maaf, Mama jadi treat kamu seperti anak kecil. Bawa pulang atau bawa ke rumah sakit langsung ya. Iya, Ma. Tolong jaga. Dan Mama istirahat, gak usah mikir apa-apa. Ya? Oke. Ya udah. Please take care of yourself. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Mari. Hati-hati kalian. Bu, ini urusanku. Ya? How can people think like this? Bisa-bisanya orang tega. For whatever reason ya. Mama habis pikir dan gak bisa membenarkan hal ini. Udah. Percuma berdebat sama orang gak punya ilmu. Ya? Ma, mulai sekarang kayaknya aku akan sering keluar rumah, Ma. Keluar kemana? Aku mau coba bantu Al cari Rena sama Askara. Aku udah ngomong sama semua orang-orang di Coffee City. Aku minta waktu untuk nggak kesana dulu. Ya, ya Mama setuju sih, Pak. Ya, bentar. Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya. Iya, Bu. Saya sudah pernah dengar rencana ini dari dia. Dan saya sudah melarang supaya tidak melakukan hal ini. Tapi kok begini jadinya? Iya, iya. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Tadi Nino datang ke rumah Al sama pengacara. Dia mau ngambil hak asuhnya Rena. Masa sih, Pak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus soalnya gimana? Ya pasti nggak akan tinggal diam lah, Ma. Sekarang lucu aja gitu. Keadaan lagi begini, dia malah memperkeruh. Apa sih? Aduh, astagfirullahaladzim. Iya, kasihan Al. Masalah yang satu belum selesai. Sekarang udah ada masalah yang baru lagi. Kenapa Nino jadi kayak gini? Tega banget dia ngelakuin itu sama Al. Ini seperti bukan Nino yang dulu gue kenal. Kenapa dia udah berubah? Apa karena sekarang ada Zara di sampingnya? Apa Zara yang pengaruhin dia? Enggak. Ini nggak boleh gue biarin kalau begini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Sengaja saya kumpulkan di sini karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Saya selaku owner di sini dengan berat hati harus saya sampaikan bahwa semua karyawan di sini, khususnya di minimarket ini, terpaksa saya rumahkan. Maksud Bapak, kami dipecat, Pak? Bukan dipecat, tapi dirumahkan. Toko sedang mengalami masalah finansial. Oleh karena itu, cabang toko ini terpaksa saya tutup. Saya sangat menyesal mengabarkan ini kepada kalian semuanya. Saya minta maaf kepada kalian jika selama ini saya banyak salah sama kalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian kalian selama ini karena sudah bekerja di minimarket ini. Ya sudah, kalau begitu kalian bisa berberes-beres. Aduh, gimana ini? Padahal aku sudah senang dengan kerjaan ini.
Dari mana lagi ya aku harus cari uang? Apalagi kebutuhan Abizar kan banyak. Kasihan kalau Mas Indra harus cari uang sendirian. Pasti nggak akan sanggup mencukupi kebutuhan kami yang serba mahal di kota besar gini. Bagaimana kondisi anak saya sekarang, Dok? Maaf, Pak. Saya ingin menyampaikan kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya apa, Dok? Kabar baiknya, putri Bapak sudah bisa melewati masa krisis. Dan kami akan terus memantau kondisinya. Terus kabar buruknya? Berdasarkan diagnosa, akibat kecelakaan yang dialaminya, kemungkinan besar putri Bapak akan mengalami kelumpuhan karena benturan di tulang belakangnya, Pak. Enggak. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Anak ini sampai cacat gara-gara saya. Pasti berat bagi Bapak selaku orang tuanya. Tapi Bapak tidak boleh putus asa. Kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya putri Bapak pulih kembali. Permisi, Pak. Ya, dokter. Kenapa jadi begini? Saya jadinya makin tidak bisa meninggalkan anak ini. Saya nggak bisa meninggalkan seorang anak yang cacat gara-gara ulah saya sendiri. Apalagi anak ini mengingatkan saya sama Kayla. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Halo Nin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku dirumahkan. Loh, kenapa? Emang kamu bikin salah apa? Enggak, bukan cuma aku aja, tapi seluruh karyawannya. Soalnya tokonya bangkrut, makanya harus tutup. Ya, mau gimana lagi ya kalau kayak gitu ya? Aku mau coba cari kerjaan lainnya, Mas ya. Kerjaan apa aja deh, yang penting ada. Nina, dengerin aku. Kepala rumah tangga itu aku. Yang harus kerja itu aku. Sekarang mending kamu jagain Abizar aja, ya? Mas, sekarang kita kerja berdua aja, gajinya cuma pas-pasan. Gimana kalau cuma kamu aja yang kerja? Lagi pula kalau aku di rumah aja, aku kasihan sama Abizar, Mas. Tolong izinkan aku ya, Mas ya. Aku mau kerja lagi. Ya, kan kalau dapat izin dari suami, insya Allah nanti dikasih jalan sama Allah. Oke Nina, oke. Aku ngizinin kamu, tapi dengan satu syarat. Abizar harus kamu jaga. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sih kalian? Suku cadang di bengkel ini pada hilang, kalian nggak tahu. Maaf Pak, kami benar-benar nggak tahu Pak. Terus gimana dong pertanggungjawaban kalian di sini? Udah, sana. Baik Pak. Pak, ada apa ya marah-marah? Ini loh Yud, suku cadang di bengkel ini yang mahal-mahal pada hilang, mereka nggak tahu. Menurut saya, cuma kamu aja sih pegawai yang paling bagus di sini. Ya udah, saya mau cek barang-barang yang lain. Iya Pak. Nggak tahu aja ini orang. Padahal kan yang ngambil suku cadang selama ini kan gua. Sayang, hei. Mama bingung nih. Mama harus kerja. Tapi dari tadi kita jalan belum nemu tempat yang lagi buka lowongan kerjaan. Gimana dong? Hei. Mama harus punya kerjaan baru. Karena Mama nggak mau kalau kamu... Iya, Mama nggak mau kalau kamu hidupnya serba kekurangan. Mama sama Papa meskipun uangnya pas-pasan, mau kasih yang terbaik buat Abizar. Ya, oke? Oke,
Jadi kamu doain biar mama cepat dapat kerjaan baru ya. Oke? Say oke dulu. Kok no? Oke. Sabar ya, yuk. Kita jalan lagi. Mau kemana kamu? Udah rapi begini. Mau cari Rena sama Askar. Aku gak akan berhenti nyari mereka sampai dapat, Ma. Mama ngerti. Dan memang kita nggak boleh berhenti mencari mereka. Tapi are you sure kondisi kamu sudah membaik? Maksudnya, Aku baik-baik aja. Udah gak usah khawatirin aku ya. Aku sehat, Ma. nggak tahu kamu sehat. Tapi kamu nggak sendiri kan? Kamu dibantu kan? Ada dibantu sama Randy sama... Ya. Aku ngajak Randy juga. Jadi dia yang nemenin. Mama berharap Rena sama Askara cepat ketemu. Tapi Mama juga mau kamu jaga kondisi kamu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, berusaha. Ya. Udah siap ya? Sudah, Pak. Ada berita update apa? Tentang Rena sama Askara? Iya, Pak. Setelah saya bertemu dengan supir angkot, saya dan tim langsung menyusuri sekitar sana, Pak. Tapi memang belum ada titik terang lagi, Pak. Oke. Terus cari di tempat terakhir saya lihat Askara ya. Dan Za, tambahkan anak buah kamu. Nanti minta sama Randy alamat tempat angkot-angkot yang saya lihat ada Askara kemarin di sana. Taruh anak buah kamu di sana. Sama split ke sekitaran mall. Siapa tahu Rena kembali ke mall lagi. Baik, Pak. Saya mau buat ini, Ren. Sayembara yang waktu itu saya bilang di mobil. Sayembara apa? Sayembara untuk menemukan Rena sama Askara. Ma. Maksudnya gimana Jadi minta kamu? bantuan banyak orang, aku akan kasih hadiah. Karena semakin banyak yang mencari Rena sama Askara, pasti semakin ketemu. Gak ada orang gak mau uang. I think it's one of a good idea though. Menurut Mama itu ide yang bagus sih. Jadi tolong siapkan konferensi pers ya. Baik, Pak. Untuk lokasi konferensi persnya mau di kantor atau di mana ya, Pak? Enggak, nanti saya kasih tahu di mobil. Saya ada satu lokasi. Baik, Pak. Pamit ya. Minta doanya supaya hari ini bisa nemuin Askara sama Rena. Selalu, Mama selalu doain kamu. Kamu hati-hati, Riza, saya titip Al. If anything happen, kalian laporan ke saya. Kalau sampai ada apa-apa, maaf, Mama jadi treat kamu seperti anak kecil. Bawa pulang atau bawa ke rumah sakit langsung ya. Iya, Ma. Tolong jaga. Dan Mama istirahat, gak usah mikir apa-apa. Ya? Oke. Ya udah. Please take care of yourself. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Mari, Bu. Ya, hati-hati kalian ya. Elsa, duduk aja nggak apa-apa. Pagi. Oh, Dede. Aku udah dengar tadi pagi kamu ketemu sama Al. Kenapa sih kamu tega banget, no? Di situasi kayak begini, kamu malah nuntut Al tentang hak asuh Rena. Sa, kamu tahu persis kan berapa kali Rena hilang? Kamu tahu persis kan betapa susahnya dulu aku ketemu dengan Rena. Aku nahan diri untuk tidak ketemu dengan pembatasannya mereka. Tapi buktinya apa? Kita pikir pengawasannya ketat. Berapa kali Rena harus hilang? Lagi pula, kamu dulu juga kan yang mengidekan ini ke aku. Masa kamu lupa? Tapi kalau situasi kayak begini, no, kalau kamu marah soal Rena hilang, harusnya kamu marahin aku, salahin aku, no. Bukannya Al. Ini pure salah aku. Elsa, hak adopsi ada pada keluarga Andin. Andin sudah meninggal. Hak adopsi akan jatuh ke aku.